Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ramas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Ya, kali ini Ramas TV akan berbincang-bincang. Kebetulan redaksi Ramas TV menerima aduan dari masyarakat, dari masyarakat kecil ya. Di samping saya ini ada seorang bapak bernama Pak Krido Utomo. Pak Krido ini, sama Pak Krido ya. Pak Krido ini seorang security di PT Global Jaya Property. Ini saya sebutkan ya. Ini sebuah perusahaan properti yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang kilometer 11, Kemanisan, Curug, Serang, Provinsi Banten. Ya, ini Pak Krido ini datang ke Ramas TV ya. Beliau ingin speak up, beliau ingin minta keadilan terkait dengan hak-hak beliau yang tidak diberikan secara utuh ya kan. Dan ini ini bagian dari kami Ramas TV ingin mengupdate atau ingin mengekspos dari keinginan masyarakat yang notabene ingin mencari keadilan ya. Makanya Pak Krido datang ke Ramas TV dan kita akan coba yang podcast. Assalamualaikum Pak Krido. Waalaikumsalam. Ya, Pak Krido, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa permasalahan apa yang Bapak hadapi. Nah, silakan. Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa. Saya sebagai security di PT Global Jaya Property Serang itu menuntut hak keadilan karena saya merasa dijolimi, hak upah lembur saya tidak dibayar, dan juga kontrak kerja saya yang sudah diperpanjang secara lisan oleh general manager saya tidak dibuatkan oleh legal perusahaan dan juga HRD. Dan semua sudah saya lakukan, baik itu dari jenjang Disnaker Kota, Disnaker Provinsi maupun Kemenaker RI dan juga ke DPR RI. Maka semua yang saya lakukan, saya minta pertolongan dari Bapak Agus untuk membantu kasus persoalan saya, upah lembur dan juga kontrak kerja yang tidak dibayar sampai sekarang. Karena di mana tidak ada keadilan, absensi saya minta oleh perusahaan tidak diberikan, dan juga Disnaker Kota Serang tidak mau meminta absensi sidik jari saya. Itu aja Pak. Oke, mengapa Disnaker Kota Serang dan tadi HRD Anda tidak mau memberikan daftar finger ya, absensi tadi? Kenapa kira-kira Pak? Ya, alasan legal, itu nggak ada. Saya juga nggak ngerti kenapa bilang nggak ada atau nggak bisa. Saya itu mungkin wewenang Dinas Tenaga Kerja Kota Serang. Saya juga minta sama Pak Bowo, dia juga tidak mau meminta bukti sidik jari pinjer saya, karena secara kekuatan hukum itu adalah bukti otentik saya bekerja. Memang di PKWT itu 8 jam. Ya. Tetapi saya diperintah oleh GM saya kerja 12 jam. Ya. Nah, legal itu minta bukti tertulis, bukti perintah lembur. Ya. Saya bilang bukti lembur saya itu ada di pinjer. Saya melaksanakan 12 jam. Ya. Tapi ada indikasi bahwasanya dikira saya bermain curang, main absen atau apa. Saya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai security. Ya. Nah, sebelum saya di PHK itu ada pemberitahuan dari JM kepada legalnya bahwasanya kontrak Pak Krido segera diperpanjang, tapi tidak dibuatkan Pak. Itu aja. Jadi sebenarnya Bapak ini sudah bekerja berapa lama di perusahaan PT Global Jaya Property ini? Saya bekerja di PT Global 3 bulan, ya, lebih 2 minggu Pak. Oke, dan gaji berapa per bulan? Per bulan gaji 38, dan juga gaji 3.800.000 sebulan itu masih di bawah UMK Kota Serang, yaitu waktu tahun 2024 sekitar 4142 Pak, 4.200.000. Oke. Kemudian apa lagi yang ingin Pak sampaikan? Ya, ada daripada pesan rekan-rekan bekerja yang di bawah UMR, di bawah saya
Itu ada yang gaji 2,5 juta, dan juga ada yang 3 juta. Mereka berencana habis lebaran akan mundur semua, Pak. Oke. Nah, karena jeritan anaknya itu tidak bisa beli susu dan anaknya 4, Ya. karena gajinya masih di bawah garis kemiskinan. Oke. Jadi saya minta kepada instansi negara maupun lembaga tinggi negara untuk merespon semua gaji yang ada di perusahaan PT Global, yaitu UMR itu, Pak. Ya. Ya. Oke. Artinya PT Global Jaya Property ini tidak menjalankan apa namanya kewajibannya sebagaimana mestinya gitu kan, harus memberikan upah UMR, harus jangan gitu. Betul. Nah, ini saya melihat ini kan kalau nggak salah Anda katakan tadi sempat ya sebelum kita on air Bapak kita diskusi tadi, infonya ini perusahaan milik orang asing, milik orang Cina, betul? Orang Cina. Betul. Betul. Ya, ini ownernya ke Cina juga. Ya, kebetulan ownernya itu WNA orang Cina, Pak. Namanya? Namanya Michael Jiangbo. Oh, Mr. Michael Jiangbo. Jiangbo, Yibo kalau Ya. nggak salah. Ya. Terus yang kedua Mr. Chen Chen, siapa panggilannya Mr. Ray, Ya. ownernya itu. Ya. Oke. Nah, beliau Mr. Ray itu tidak tahu menahu karena dia pemilik saham terbesar Ya. ya di perusahaan PT Global, yaitu perusahaan properti yang luasnya puluhan hektar. Ya. Nah, penanggung jawab pengelolanya itu Mr. Jiang Yingbo. Nah, itu dia tidak tahu struktur di perusahaan itu sebenarnya itu sudah taat dan mematuhi perundang-undangan tenaga kerja gitu. Ya. Tapi selama ini Mister tidak tahu gitu loh, Pak. Yang sebenarnya itu yang saya tanyakan kepada Kabid Disnaker Kota maupun Disnaker Kota, Bu Uswatu Mediator juga mengakui bahwa memang di daerah Kota Serang itu banyak perusahaan gaji di bawah UMR. Oke. Saya tanyakan lagi kepada Kabid Pak Rahmat, kenapa tugas daripada Kabid Ahli Hubungan Industrial itu membina, membimbing dan mengawasi serta mendata semua perusahaan-perusahaan. Kenapa masih ada gaji yang masih di bawah garis kemiskinan? Itu yang menjadi topik utama yang harus dibahas ini. Oke. Gitu, Pak. Nah, ya ini juga jadi masalah tentunya ya Pak ya. Mungkin mudah-mudahan bukan hanya Bapak, mudah-mudahan ini mewakili pemirsa yang lain, barangkali ada. Barang itu ada, padahal itu barang yang di perusahaan yang sudah rusak dibawa ke gudang. Barang yang asli sudah tidak ada. Yang terduga pelakunya siapa tadi? Ya. Terduga pelakunya siapa? Terduga pelakunya yaitu Komisaris Bapak Yudi dan juga Pak Samsi. Pak Samsi orang Progres. Oh gitu. Pak Samsi sudah dipecat, Ya. tapi Pak Komisarisnya belum dipecat. Oke. Padahal peraturan perundang-undangan bahwasannya siapa yang melakukan tindak pidana itu wajib dipecat, tapi ini tidak dipecat, Pak, dilindungi, itu loh, Pak. Saya tanya sama legal hukum Pak Jikri, Pak, kenapa Pak Yudi kok nggak dipecat? Udah Pak Krido nggak usah dibahas, itu udah diganti. Bukan digantinya, Pak, yang jadi masalah itu pidananya. Ya. Nah, itu Pak yang. Jadi saya juga merasa bahwasanya perusahaan itu juga tidak fair, artinya orang yang kerja baik dikeluarkan, orang yang berbuat jahat dipertahankan. Ya. Nah, ini Betul, salah Pak. satu bagian dari Anda mencari keadilan juga ya. Betul, Pak. Oke. Nah, ini mengenai tadi PKWT, Anda kabarnya diperpanjang, ditawari oleh owner untuk bekerja lagi, betul? Betul. Ada di percakapan chat saya bahwasanya pengunduran Pak Krido itu bukan tanggung jawab saya. Saya bilang, Mister, saya bukan mengundurkan diri, tapi saya di PHK. Oke. Sepihak. Saya bilang, apakah Pak Krido mau bekerja lagi di perusahaan saya? Mister ownernya itu tahu nggak ya Bapak Anda di PHK? Tidak tahu, Pak. Tidak Dong. tahu. Harusnya tahu dong, kan baru masa nggak tahu. Ya, karena taunya itu dibilang Pak Krido mengundurkan diri, bukan di PHK. Tapi Bapak mundur nggak? Mundur atau dipecat? Bapak yang mundur yang mana? Yaitu dari chat saya dengan Mister pakai translate bahasa Cina Indonesia, Mister mengerti dan juga
Pak Krido urusan pekerjaan Krido kontraknya semuanya saya serahkan ke ARD, Ibu EN Kaina atau Ibu Nina, dan juga legal GJP Bapak Jikri SH Amirullah SH. Itu Pak. Jadi sebenarnya Anda dipecat atau mengundurkan diri? Saya dipecat Pak. Dipecat, bukan Ya. mengundurkan diri. Bukan Jadi mengundurkan Anda nggak diri. merasa mundur, tidak? Nggak merasa? Tidak pernah ada salah, tidak pernah ada backlist, Ya, dan juga absen masuk terus. Iya, artinya Anda tidak pernah menyatakan bahwa Anda mengundurkan diri itu nggak pernah. Mengundurkan diri nggak ada. Nah, jadi bahasanya adalah dipecat oleh HRD tadi. Betul. Alasannya apa dipecat? Alasannya perusahaan sudah tidak membutuhkan lagi. Tapi begitu saya keluar, besoknya ada orang yang masuk mengganti saya, seragam saya dicopot. Oke. Dikasihlah, itu bawaannya Pak Yudi. Oh, Gitu. oke. Iya. Tanya Pak. Nah, tadi mungkin diduga karena Pak Dudi dendam dengan Anda, kan Anda membongkar kasus dugaan pencurian tadi itu ya. Sehingga dipecat, akhirnya Pak Dudi Pak Yudi nyuruh orang. HRD. Iya. Untuk mengganti Anda kan itu. Iya. Oke. Ya, oke. Dan mengenai PKWT tadi yang Anda bilang pernah katakan tadi Anda pernah diberikan PKWT selama setahun, tapi baru secara lisan ya. Iya, cara lisan. Jadi Anderson ini GM saya sudah mengatakan bahwasanya perintah secara lisan itu sah menurut hukum selama bawahan dengan atasan. Oke. Nah, tetapi dari pihak legal hukum Pak Jikri dan juga Disnaker, dia tidak mengesahkan karena tidak ada bukti tertulis. Jadi bukti lisan itu dianggap sama dia tidak ada apa-apanya dan juga tidak berlaku. Itu pernyataan dia. Seharusnya kan Disnaker sebagai penengah dia mengambil sikap yang baik, tidak merugikan perusahaan dan juga tidak merugikan pekerja. Itu Pak, harusnya transparan. Terus kemudian owner menawarin Anda untuk kerja Bali, Anda mau nggak? Saya sudah katakan sama Mister, kalau saya gaji UMR saya siap akan bekerja kembali. Tapi dengan catatan pekerja yang merusak citra perusahaan itu harus dikeluarkan. Karena nanti kalau saya bekerja, suasana di kantor itu udah tidak sehat, Mister, saya bilang. Jawaban Mister apa? Saya tidak tahu menahu Pak Rido soal sistem pekerjaan yang ada di perusahaan, karena yang tahu adalah urusan legal hukum dan Bunina ARD gitu. Karena dia cuma pengelola aja Pak. Infonya legalnya mundur katanya juga. Ya, informasi legalnya mengundurkan diri nanti tanggal 8 bulan Maret ini sudah tidak bekerja lagi. Kenapa mundur? Saya juga kurang tahu Pak, tiba-tiba kok mundur gitu. Apakah karena tadi diduga melakukan persekongkolan dengan HRD untuk menyingkirkan Anda atau seperti apa? Ya saya juga nggak tahu karena saya dengar informasi udah ada penggantinya legal baru. Takutnya legal yang baru tidak tahu menahu. Oke, Pak Krido, apa tuntutan Anda ke perusahaan dan lain-lain? Silahkan sampaikan. Baik, terima kasih. Saya mohon kepada owner khususnya Mr. Jiang dan juga Mr. Ray, saya meminta hak saya agar dibayarkan, dan juga saya tidak ingin ada dampak dari perusahaannya menjadi imbas daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya mohon agar nama PT Global tetap berkibar dan juga bisa membayarkan hak-hak saya. Itu aja yang saya minta kepada ownernya. Karena saya sudah berusaha kepada pengawas Disnaker dan juga fungsi daripada pengawasan Kemenaker maupun provinsi, itu sudah berkali-kali saya mengatakan tolong tindak perusahaan gajinya UMR, sampai sekarang tidak ada beritanya. Jadi apa fungsinya pengawasan? Sampai sekarang udah 4 bulan gajinya tidak naik-naik. Itu yang ditunggu-tunggu oleh karyawan yang gajinya di bawah UMR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Krido Utomo, seorang security di PT Global Jaya Property, sebuah perusahaan properti ya di daerah
Serang. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi pelajaran berharga, dan barangkali juga mungkin banyak pemirsa yang mungkin ada yang mengalami nasib yang sama dengan Pak Krido, ya kan, yaitu kita haknya gitu kan, dan juga diduga dijolimi oleh oknum perusahaan tersebut, dan kita berharap pihak-pihak terkait dan Rans TV juga akan diberikan kesempatan yang sama kepada PT Global Jaya Property maupun pada pihak-pihak yang Pak Krido sebutkan supaya cover buat saya. Nanti kita akan bincang lagi dengan topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.